Manchester United dikabarkan tengah mengambil langkah konkret dalam upaya mereka untuk mendatangkan winger remaja, Braga Roger Fernandes. Pemain sayap tersebut kini berusia 19 tahun dan telah membuktikan dirinya sebagai pemain reguler di tim utama setelah naik pangkat. Musim ini, ia telah menyumbang 5 gol dan assist dalam 44 penampilan di semua kompetisi. Menurut jurnalis Attacking Football, Sully, pencari bakat United terkesan dengan keterampilan pemain muda itu setelah memantaunya pada kesempatan baru-baru ini. Oleh karena itu, The Reds telah menandai Fernandes sebagai tambahan yang tepat untuk posisi bek sayap. Mereka telah membuat kontrak awal dengan perwakilan pemain tersebut karena mereka ingin memujuknya ke Old Trafford. Seperti yang dijelaskan oleh sumber dalam klub, Roger dapat menjadi alternatif ideal untuk Diogo Dalot yang telah bermain hampir tanpa henti musim ini. Meskipun telah merekrut Patrick Dorgu pada bulan Januari, klub masih membutuhkan penguatan di posisi ini karena Luke Shaw belum dapat tetap fit, sementara masa depan Tyrell Malacia masih belum pasti setelah memastikan kepindahannya dengan status pinjaman ke PSV Eindhoven. Fernandes adalah pemain kidal yang mampu bermain sebagai pemain sayap yang maju, tetapi ia memiliki rata-rata 6,05 kali merebut bola dalam 90 menit, yang menunjukkan bahwa ia lebih dari mampu melakukan tugas-tugas defensif yang dibutuhkan dari seorang bek sayap. Remaja asal Portugal ini terikat kontrak dengan Braga hingga Juni 2028, dan meskipun Transfermarkt memperkirakan nilainya sebesar 15 juta euro, ia mungkin akan menghabiskan biaya yang lebih tinggi. Bek muda Manchester United, Harry Amas melakoni debut seniornya dalam kemenangan 3-0 atas Leicester City pada 17 Maret. Amas masuk lapangan pada menit ke-69, membantu United mengakhiri pertandingan sekaligus mengamankan clean sheet. Nick Cox, kepala Akademi MU, memuji bek berusia 18 tahun itu. Menurutnya, Amas terus bekerja, terus berkembang, dan siap ketika saatnya tiba. Amas telah menarik perhatian selama tur pramusim United di Amerika Serikat, tampil dalam ketiga pertandingan dan menunjukkan naluri menyerangnya. Banyak yang berharap dia akan masuk ke tim utama lebih cepat, terutama dengan absennya Luke Shaw dan Tyrell Malacia, tetapi mantan manajer Erik ten Hag mengabaikannya. Meskipun berulang kali dicemooh, Amas tetap berkomitmen memberikan penampilan yang menonjol bagi tim junior. Cox juga mengungkapkan bahwa United menjajaki opsi pinjaman untuknya pada bulan Januari, tetapi akhirnya memutuskan untuk mempertahankannya di klub. Amas akhirnya berhasil masuk ke skuad senior dan dapat melihat lebih banyak aksi tim utama sebelum musim berakhir. Penggemar United akan berharap dia mengikuti jejak Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo, mengukuhkan dirinya sebagai pemain reguler di skuad. Bek Manchester United, Leny Yoro, telah memberikan kabar terbaru mengenai kebugarannya menjelang kembalinya MU ke Liga Primer. Yoro, yang keluar pada babak pertama saat MU bermain imbang 1-1 dengan Arsenal awal bulan ini, digantikan oleh Aiden Heaven dan belum kembali ke lapangan. Namun, bek muda itu terlihat mengikuti latihan di Carrington pada hari Jumat, bersama dengan 4 pemain lain yang baru-baru ini absen. Pemain berusia 19 tahun itu, yang telah muncul sebagai favorit penggemar musim ini, menjelaskan bagaimana keadaannya dalam obrolan santai baru-baru ini dengan Mark Sullivan dari MU TV. Dia merasa sangat baik dan kembali berlatih hari ini dan tidak merasakan rasa sakit. Leny telah tampil 21 kali untuk United sejauh musim ini dan berharap dapat kembali beraksi saat kita mendekati akhir musim yang sibuk. The Reds berusaha meraih kesuksesan di Liga Eropa UEFA dan akan menghadapi pertandingan leg pertama dengan Lyon pada tanggal 10 April. Remaja itu juga memuji banyak orang yang telah membantunya selama masa pemulihan,
dan memberikan penghormatan atas kata-kata baik mereka. Staf medis, para pemain, para penggemar, semua orang mampu mendukungnya. Ini adalah sesuatu yang dia butuhkan. Manchester United sangat ingin mendatangkan kiper Espanyol, Joan Garcia, di akhir musim. Pemain Spanyol berusia 23 tahun itu juga menjadi incaran klub-klub seperti Atletico Madrid, Real Madrid, dan Barcelona. Menurut laporan dari El Desmarque, pemain itu akan menelan biaya 30 juta euro jika Espanyol berhasil menghindari degradasi musim ini. Namun, harganya kemungkinan akan turun menjadi 15 juta euro jika klub Spanyol itu terdegradasi. Merekrut pemain dengan kemampuan seperti dia hanya dengan 15 juta euro akan menjadi tawaran yang sangat menguntungkan, dan Manchester United harus melakukan segala cara untuk mewujudkan kesepakatan itu. Andre Onana tampil tidak konsisten sejak bergabung dengan klub, dan Garcia akan menjadi peningkatan dari mantan bintang Inter Milan itu. Pendekatan serius MU kepada Garcia jelas mengirimkan pesan kepada Onana bahwa ia tidak diinginkan lagi. Garcia ingin membuktikan diri sebagai salah satu kiper terbaik di dunia, dan kesempatan untuk pindah ke Manchester United akan sulit ditolak. Mereka dapat memberinya landasan yang dibutuhkannya saat ini. Ia mungkin dapat memperjuangkan trofi-trofi utama bersama mereka di musim-musim mendatang. Bergabung dengan klub Liga Primer papan atas dapat meningkatkan peluangnya untuk menjadi pemain inti reguler bagi negaranya. Manchester United dan Amorim hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut bintang dengan agen yang sama dengan Bruno Fernandes. Kapten Fernandes diwakili oleh agensi A1, dan bintang lain dalam buku mereka, bek Sporting CP Gonçalo Inácio, telah dikaitkan dengan kepindahan ke MU. Laporan awal tahun ini menyatakan bahwa pejabat Setan Merah akan mengadakan pembicaraan dengan agen Inácio sebelum kemungkinan kepindahannya. Bek tengah itu memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta pound dalam kontraknya, tetapi tampaknya ia bisa saja tersedia dengan harga yang lebih rendah. Menurut laporan di Portugal yang disampaikan oleh Sport Witness, Sporting CP melunak dengan bersedia menerima 37,5 juta pound untuk Inácio. Dan diklaim bahwa MU sedang diambang mengubah minat mereka menjadi kesepakatan cepat untuk mengontraknya. Borussia Dortmund tertarik pada Inácio pada bulan Januari, tetapi di Liga Premier, tampaknya Setan Merah menunjukkan minat yang kuat menjelang musim panas. Amorimlah yang membawa Inácio menembus Sporting dan masuk ke tim utama. Dan sejak saat itu, pemain berusia 23 tahun itu telah menjadi pemain reguler di klub tersebut. Pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dikecam atas komentarnya tentang klub sepak bola lain yang dimilikinya. Tahun pertama Ratcliffe bertugas di United merupakan tahun yang sangat sulit, karena klub tersebut sedang berada di jalur yang tepat untuk musim Liga Primer terburuk mereka dalam sejarah. Mereka saat ini berada di posisi ke-13 dalam klasemen, dengan pemecatan Erik ten Hag dan perekrutan Ruben Amorim, yang tidak menghasilkan perubahan yang diinginkan, meskipun mereka masih bisa memenangkan Liga Eropa. Di luar lapangan, para penggemar kurang terkesan dengan harga tiket yang tinggi, sementara pengumuman stadion baru telah memecah pendapat. United bukan satu-satunya klub sepak bola yang dimiliki oleh CEO Ineos. Setelah membeli klub Swiss Lausanne Sport pada tahun 2017 dan klub Prancis Nice pada tahun 2019. Karena partisipasi United dan Nice di Liga Eropa, dan peraturan UEFA tentang kepemilikan banyak klub, Ratcliffe terpaksa tidak lagi mengelola kedua klub secara langsung, dan tidak mengherankan memilih untuk fokus pada tim Liga Primer. Manajer Nice, Frank Heise, tidak terkesan dengan komentar Ratcliffe tentang Nice. Jim mengakui tidak terlalu suka menonton Nice karena ada beberapa pemain bagus, tetapi level sepak bolanya tidak cukup tinggi untuk membuatnya bersemangat.
Komentar ini tidak diterima dengan baik oleh Frank Hayse, yang menyatakan bahwa Ratcliffe tidak dalam posisi untuk menilai timnya karena tidak menonton mereka musim ini. Nice berada di urutan keempat League One dan bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Sebagai bentuk keadilan terhadap Ratcliffe, kepala United tersebut telah mengakui bahwa Nice tampil lebih baik saat ia tidak diizinkan untuk terlibat karena aturan kepemilikan banyak klub.